siang Bu, perkenalkan nama saya Evita Nur Islamiyati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai manajemen perusahaan atau manajemen toko Arisya. Ya. Untuk toko Arida sendiri mulai dibuka atau dikelola sejak kapan ya Bu? Dimulai tahun 2013. Awal mulanya kenapa kok akhirnya memilih toko sebagai tempat usaha? Karena untuk usaha ibu rumah tangga yang pertama, kedua untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk beberapa ibu atau tetangga yang mau menjadi karyawan. Kedua, menyediakan bahan pangan yang lebih mudah dijangkau selain dari pasar tradisional. Terus yang keempat itu bisa dimulai dengan modal yang kecil, baru lama-kelamaan bisa berkembang. Terus jumlah karyawan yang ada di toko Arida sendiri berapa? Saat sekarang satu toko itu ada 7 orang, yang satu ada 5 orang, jadi total 12. Kalau untuk cara mengembangkan toko agar terus eksis, terus bisa berkembang, bisa membuka cabang yang baru, itu tips dan caranya gimana ya? Kalau secara teknis memang harus bisa mencari barang yang lebih murah, bisa dijual dengan lebih murah tapi tetap mendapat keuntungan. Tapi kalau secara religi kita tidak perlu meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang muslim untuk bersedekah, membayar zakat, dan yang tidak pernah lupa kita harus selalu berdoa semoga diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara teknis sebagian besar kan dikelola pribadi, jadi bisa lebih ditekan, artinya bisa lebih ditekan biayanya untuk menjadikan harga itu tidak terlalu tinggi di pasaran. Jadi tidak melalui tengkulak, tidak melalui langsung dari distributor ke toko, jadi dikelola sendiri. Terus kalau manajemen di toko Arida sendiri bagaimana? Tidak ada yang terlalu rumit Pak, jadi cuma pembelian, terus nanti ada beberapa PPN sudah termasuk di dalam include faktur, jadi tinggal hitung saja, tidak ada yang pokoknya pembelian barang, pemasukan per hari, pengeluaran sales, terus pendapatan per bulan bruto, nanti dikurangi biaya baru bisa ketemu dalam, biasanya rekap administrasi sebulan sekali, tapi kalau rekap administrasi faktur bisa seminggu sekali. Kalau cara kepemimpinan di toko Arida itu bagaimana? Misalnya dalam menyelesaikan masalah gitu. Biasanya ada kalau di perusahaan namanya manajer ya Mbak, tapi kalau di tempat saya istilahnya yang mengkoordinasi rekan-rekan itu ada. Jadi dalam seminggu sekali, 2 minggu sekali, kalau ada kritik, ada keluhan, ada saran biasanya disampaikan. Nanti ada beberapa pertemuan kalau memang include karyawan, di antara intern karyawan sudah bisa menyelesaikan dengan Mbak yang mengkoordinasi itu, ya sudah diselesaikan di situ. Tapi tidak ya nanti kita adakan pertemuan untuk membahas permasalahan, baik istilah lagi urusan toko maupun urusan pekerjaan. Ini yang terakhir Bu, bagaimana sih tips dari Ibu untuk kita yang masih muda-muda untuk mau dan mulai berusaha? Jelas, yang pertama pantang menyerah,
sabar. Ya, yang ketiga itu kita berserah diri. Setelah ikhtiar itu betul-betul kita maksimalkan apapun yang ada, ya berarti itulah yang terbaik untuk saat itu. Jadi jangan pantang menyerah. Tidak mungkin sebuah usaha itu langsung mendapatkan laba yang besar, untung yang besar, tidak mungkin. Semuanya pasti ada pelajaran, mulai dari entah rugi, entah belum ada pelanggan. Pokoknya namanya memulai usaha itu harus dengan keyakinan bahwa kita memang sungguh-sungguh dan yang paling penting niatnya. Yang utama adalah ibadah. Kalau semua niatnya untuk ibadah, bukan semata-mata cari keuntungan ya. Kalau semata-mata cari keuntungan nanti bisa beda tujuan yang akan tercapai itu beda. Terus rasa nyaman, keberkahan dalam usaha itu beda kalau hanya pertama mencari keuntungan, tapi niatkanlah untuk ibadah yang pertama. Tapi kalau secara teknis pasti namanya orang usaha pasti mau cari untung. Bagaimana cari untung itu kita bisa mendapatkan dengan halal, dibelanjakan juga dengan halal, dan tidak lupa dengan uang, sedekah dan infak itu yang sampai lupa. Terutama zakat ya kan. Kalau orang muslim kan ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan ya. Kalau anak muda zaman sekarang mungkin beda mbak prinsipnya dengan orang dulu. Kalau sekarang kan udah banyak online, banyak, jadi usaha yang manual ya istilahnya butuh tempat, jadi mungkin terasa begitu berat karena modalnya memang harus ada tempat, tapi kalau sekarang yang baru in kan jualan online. Tapi kalau benar istilahnya kalau tempat saya itu tidak semata-mata saya, jadi ada beberapa orang yang butuh pekerjaan, mereka bisa masuk, gaji saya bisa menampung mereka kan gitu. Jadi tidak semata-mata hanya untuk saya, jadi bisa untuk kemaslahatan lah intinya apa gitu. Pokoknya usaha itu yang pertama sabar, pantang menyerah, ikhtiar betul-betul, serahkan diri pada Allah, sudah selesai. Jadi urusan lainnya itu nanti bisa jalan-jalan sendiri. Terima kasih Bu atas waktunya sudah memberikan penjelasan kepada kami. Iya, sama-sama Mbak. Semoga semakin maju, sukses.